Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliadi, NIM 2014-230016. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan, gelombang 3 tahun 2023, jurusan Teknik Elektronika di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 yang bertempat di bengkel elektronika SMK Negeri 2 Langsa. Materi yang saya ambil adalah penggunaan perkakas tangan dengan metode problem based learning. Terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, seperti hari-hari yang lalu, sebelum kita belajar, kita ketua kelas siapa? Ya. Oke, siapkan dulu. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu selanjutnya seperti biasa, setiap hari kita lakukan, kita harus baca doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, baca doa dimulai. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bapak mau tanya dulu keadaan kalian ya. Siapa yang tidak hadir? Jadi ada semua ya. Alhamdulillah. Jadi kita mengalami pemikiran yang maju dan kalian kalau sakit sedikit ke sekolah aja. Ya. Jadi malas itu jangan dipelihara. Buang malasnya jauh-jauh. Yang dipelihara adalah sifat rajinnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak juga pernah dulu menyinggung tentang penggunaan perangkat perkakas tangan ya. Pernah Bapak singgung kan? Kalian tahu itu apa? Perkakas tangan itu? Pernah dengar nggak? Pernah. Seperti apa? Apa lagi? Jadi
Kenapa dibilang perkakas tangan? Kenapa obeng, tang, gergaji, palu dibilang perkakas tangan? Kenapa? Karena manual. Bor itu? Bor? Bor dipegang tangan kan? Apakah dibilang perkakas tangan juga kalau bor listrik itu? Kenapa? Kenapa bor listrik itu tidak dibilang perkakas tangan? Karena karena dia menggunakan tenaga listrik, bukan tenaga manusia. Nah itu kalian perlu bedakan itu. Perkakas tangan yang digerakkan oleh tangan kita sendiri dengan tenaga kita sendiri dengan digunakan oleh tenaga yang lain, contohnya listrik atau mesin. Nah, kalau gerindra, Gerindra. Perkakas tangan itu yang disebut perkakas tangan adalah yang digerakkan oleh manual tangan sendiri. Misalnya obeng, kita memotong kabel, kita menggunakan tenaga sendiri. Itu disebut dengan perkakas tangan. Ada obeng menggunakan tenaga yang lain, memotong kabel misalnya. Ada nggak? Ada. Obeng tenaga baterai. Ada kan? Bor tenaga listrik atau baterai. Bor manual ada? Ada. Zaman dulu kalau membuat rumah menggunakan bor yang model putar, kayak setir mobil, putar. Ada kan? Nah, jadi yang manual itu yang digunakan, yang digerakkan oleh tenaga manusia itu disebut dengan perkakas tangan. Tapi yang kecil, yang besar kan tidak. Yang mampu manusia menggerakkannya. Kita paham ya sampai situ? Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita harus tahu tujuan pembelajaran yang kita jalani pada saat ini. Apa tujuannya? Mengetahui lanjut di dalam Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi dari perkakas tangan dengan benar. Nah, itu tujuan kita hari ini ya. Siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi perkakas tangan yang benar. Oke, paham ya? Nah, sudah ngerti? Bapak tunjukkan benda-benda ini secara acak. Yang belakang, ini apa namanya? Kikir. Fungsinya untuk apa? Yang lain dia fungsinya untuk apa nih kikir? Ya, untuk menghaluskan pinggiran papan PCB. Ya, hanya papan PCB dan yang lain-lain benda yang misalnya menghaluskan pinggir dari papan ini. Supaya apa? Supaya tam ini tam namanya. Tam apa namanya? Semua tam jepit. Bukan tam, bukan jepit namanya. Tam apa? Tam potong. Tam buaya. Apa? Ya, ini tam kombinasi. Kenapa dikatakan tam kombinasi? Karena gunanya banyak. Bisa menjepit dia, bisa memotong, dan bisa mengupas. Apa yang dikupas?
Apa yang dipotong? Kabel dipotong. Apa yang dijepit? Kabel juga. Kan nggak mungkin kambing dijepit, besaran kambingnya. Maka ini namanya tang kombinasi. Ada tang yang bukan kombinasi? Ada. Satu aja, satu tang, satu kegunaannya. Satu tang, satu kegunaannya. Mana dia contohnya? Ini tang juga kan? Ya. Satu kegunaannya itu motor atau mengumpat. Nah ini beda ya. Oke, ada pertanyaan tentang kegunaan dari perkakas tangan? Nah, kalau tidak ada, kita berdiskusi dengan membagi kelompok. Nah, sekarang kalian bagi kelompok. Satu kelompok 4 orang. Nah, bagi kelompok. Baik, dan bantunya ya. Mejanya dirapatkan. Jadi kelompok. Oke, bagi satu kelompok 4 satu kelompok 4 orang ya. Sudah? Bapak kasih nama kelompoknya ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat, satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Ingat ya? Oke, masing-masing kelompok ambil perkakas tangannya, ambil per kelompok ya. Bawa ke meja masing-masing. Sudah? Sudah semua ya? Nah, sebelum dikerjakan, dengarkan apa-apa dari Bapak. Kalian sudah mendapatkan beberapa perkakas tangan masing-masing kan? Nah, di sana kalian menjawab LKPD-nya. Sebelum dijawab, dibaca dulu materinya dan dibaca juga pertanyaannya. Nah, di sana juga kalian jawab di lembaran LKPD-nya. Tulis nama kelompok masing-masing. Paham ya? Nah, menjawab soal Bapak kasih waktu 20 menit. Cukup kan? 20 menit? Kalau cukup 20 menit, silakan dikerjakan lembaran LKPD-nya. Silakan dibaca dulu, baru dijawab. Oke, silakan. Baca ya. Ambil. 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 Itu apa? Di komponen itu dipukul tanda-tanda di komponen. Apa itu? Fungsinya? Fungsi palu. Palu.
hasil. Apa fungsinya? Menurut aku, di elektronik Ya, bisa kan? contoh. Fungsi itu apa? Gunanya apa? Mas dia Itu apa? Dan buat kesimpulannya juga ya. itu barang jalan nomor 1 yang bukan bukan. Ngomong apa? Bantu mikir lah. Lu pun lucu. Udah ada. Memotong besi bisa enggak ya? Ini besi ya? Bukan besi. Kayu-kayu enggak? Sama aja. Kira-kira kayu sama besi atau papan gitu ya. Ini jawaban Kesimpulan fungsi untuk bagian yang kesana. Bagian di bagian apa ya? Kira bisa. Ini gesek namanya. Gesek. Jadi apa sebenarnya kita kira Oke, waktunya 10 menit lagi. gesek ini 10 menit lagi waktunya ya. digosok-gosok. Gosok banget. Tahu lagi. Dan gue lagi. Contohnya apa ya? Di putar ben, di putar. Lanjut ke mana Pak? Emak. Itu di putar. David. Sudah semua nih dijawab? Kan? Kesimpulannya? Ya, kalau sudah kita presentasikan ya masing-masing kelompok. Nah, bisa kan? Bisa. Sekarang presentasikan hasil kerja diskusi kamu ke kelompok. Bapak tunggu aja kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siap, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kinerja kelompok kami yang mengisi lembaran jawaban perkakas tangan. 1. Sebutkan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika. 1. Tang kombinasi, 2 tang jepit, 3 palu, 4 cicit, dan 5 obeng. 2. Jelaskan fungsi dari 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. 1. Tang potong untuk memotong kabel. 2. Tang kombinasi yang memiliki berbagai fungsi. 3. Obeng untuk mendorkan atau mengencangkan baut. 4. Palu untuk memukul atau memaksa komponen masuk ke dalam lubang PCB. 5. Pipis untuk menghaluskan ujung papan PCB yang kasar. 3. Jelaskan cara penggunaan 5 perkakas tangan berjalan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. 1. Dijepit, 2. diputar, 3. dipukul, 4. digosok, 5. dijepit. Kesimpulannya adalah perkakas tangan adalah alat yang digunakan secara manual. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Ya Pak. Ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tutup. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Sebutkan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika. 1. Tang kombinasi, 2 palu, 3 pipis, 2 tang potong, 4 obeng. 2. Jelaskan fungsi dari 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. 1. Tang potong untuk memotong kabel. 2. Tang kombinasi untuk berbagai fungsi. 3. Obeng untuk mengencangkan baut. 4. Palu untuk memukul atau memasukkan komponen. 5. Pipis untuk menghaluskan ujung papan PCB yang kasar. 3. Jelaskan cara penggunaan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. 1. Dijepit, 2. diputar, 3. dipukul, 4. digosok, 5. sama seperti tang kombinasi yaitu dijepit. Kemudian presentasi kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sebelum kelompok 2 kembali ke tempatnya? Ada. Sudah jelas ya? Nah, silakan kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perkakas tangan. 1. Sebutkan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika. Obeng, tang kombinasi, palu atau martil, tang potong, kikir, gergaji. 2. Jelaskan fungsi dari 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. 1. Obeng untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. 2. Tang kombinasi untuk mencuping, memotong dan mengupas kabel. 3.
3. Palu atau martil untuk memukul paku atau memasukkan ke bonek. 3. Tang potong untuk memotong atau mengupas kabel. 5. Gigir untuk menghaluskan permukaan yang tajam, kasar agar halus. Dipikir ada banyak macam. Gergaji untuk memotong papan, PCB atau papan. 3. Jelaskan cara penggunaan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di nomor 1. Obeng, memutarkan ke kanan, menghilangkan dan ke kiri untuk mengeluarkan baut. Tang kombinasi bisa untuk menjepit kabel dan memotong kabel. Palu bisa untuk memukul baku agar baku masuk ke dalam. Tang potong bisa untuk memotong atau mengupas kabel. Pikir bisa menghaluskan permukaan yang tajam. Bulat, perkakas tangan dapat digunakan secara manual dengan tenaga manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih penasaran? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Sebutkan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika. Pikir, tang, kombinasi, dan tang potong, martil atau palu, obeng, dan gergaji. Jelaskan fungsi dari 5 perkakas dan tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di soal nomor 1. Pikir untuk menghaluskan sudut benda yang tajam. Tang kombinasi untuk menjepit, memotong, dan mengupas kabel. Tang potong untuk memotong kabel. Martil untuk mengencangkan atau memasukkan paku. Obeng untuk mengencangkan baut. Gergaji untuk memotong papan PCB dan papan air. Jelaskan cara penggunaan 5 perkakas tangan pekerjaan elektronika yang Anda sebutkan di soal itu. Pikir, digesek ke pinggiran benda yang tajam. Tang kombinasi dijepit dan dengan tangan. Begitu juga dengan tang potong. Martil dipukul ke benda yang ingin dikencangkan dan obeng diputar dengan tangan. Kesimpulan, gunakanlah perkakasan tangan dengan benar-benar. Jangan salah menggunakan perkakas karena bisa merusak sebuah komponen atau benda. Bisa jawab. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup sama kawanmu? Ada yang jelas? Kalau jelas, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah hasil dari presentasi kalian satu kelompok. Jadi kalian sudah tahu ya, yang mana yang disebut dengan perkakas tangan dan yang mana alat yang bukan perkakas tangan. Yang dikatakan perkakas tangan tadi apa? Tang, palu, obeng, dikir. Kenapa dibilang perkakas tangan? Ya, karena digunakan, pakai atau dilaksanakan dengan tenaga manusia, tidak menggunakan alat yang lain, misalnya listrik atau mesin-mesin yang lain, yang menggunakan tenaga manusia. Kita disebut dengan perkakas tangan. Istilahnya apa? Digunakan secara manual.
bukan secara otomatis. Bor misalnya, seperti Bapak katakan tadi, bor ada yang manual kan? Ada yang menggunakan tenaga yang lain? Ada listrik, bor listrik. Nah, kikir ada juga menggunakan tenaga listrik. Tapi kita yang gunakan adalah yang menggunakan tenaga manusia. Oke, sampai situ. Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, kita sudah melaksanakan pekerjaan berkelompok ya. Hasilnya kita sudah tahu, sudah paham tentang perkakas tangan, sudah ya kan? Nah, kalau sudah, itu perkakas tangannya dikumpulkan kembali, diletakkan di meja. Masih kelompok. Dan dalam barang LKS-nya, LKPD-nya juga dikumpulkan kemari. Gambaran LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak. Tangannya dikumpulkan ke meja yang satu lagi. Disusun rapi per kelompok. Ya. Oke. Untuk hari ini kalian sudah mengetahui apa yang dikatakan perkakas, bagaimana bentuknya, bendanya sudah tahu. Jadi lain kali kalau ditanya orang atau kawan yang misalnya berbeda, apa itu perkakas tangan, kalian sudah tahu. Dan apa fungsinya masing-masing benda itu perkakas tangan itu. Kalian sudah tahu karena jurusan elektronika. Sudah tahu semua, sudah dapat gambaran. Oh, pikir seperti ini bentuknya. Oh, palu seperti ini. Fungsinya juga sudah tahu. Oke, sebelum kita tutup, kita akhir pembelajaran, Bapak bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian pada saat mempelajari materi ini? Ahmad, nama, tenang. Bayhaqi, tenang juga. Sahrul, tenang. Tidak membosankan. Tidak malas. Karena materinya adalah dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi kalian harus mengetahui hal itu. Oke, paham ya? Nah, sebelum Bapak tutup materi hari ini, usahakan kalian mempelajari lagi di rumah supaya lebih ilmunya lebih bertambah, membaca-baca buku kembali. Oke? Ya. Oke, kesimpulan dari sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Bacakan doa. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari sama-sama kita baca doa. Doa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita akhiri, mejanya dirapikan kembali. Oke, sudah selesai kita rapikan bangkunya ya. Nah, kalau sudah selesai, Pak Ketua kelas siapkan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar.